Halo semua, di video kali ini kita akan membuat fitur login pada halaman admin. Untuk membuat fitur login pada halaman admin, kita perlu membuat dua buah file, yaitu file index. Untuk kita tempatkan form login, kita pilih file beranda atau home. File ini akan terbuka jika loginnya berhasil. Langkah pertama, kita klik pada admin, pastikan anak panahnya ke bawah. Kemudian kita membuat sebuah file. Di sini kita kasih nama index.php. Kemudian kita tambahkan sebuah file lagi. Di sini kita kasih nama beranda.php. Kemudian agar proses loginnya berhasil, kita harus menghubungkan ke database. Proses login itu terjadi dengan nama proses autentikasi. Autentikasi adalah mengecek atau memastikan bahwa pengguna yang memasukkan email dan password dalam keadaan benar mengenai tentang dan berhak untuk mengakses semua fitur admin. Pada saat proses autentikasi terjadi, email dan password yang diinput pada form input akan dikirim ke server, lalu server memeriksa ke dalam database apakah email dan password yang dimasukkan sudah sesuai dengan yang tersimpan di database atau tidak. Jika sudah sesuai, maka akan terbuka halaman beranda. Jika tidak sesuai, maka sistem akan memberikan informasi ke klien bahwa email dan password yang dimasukkan adalah salah. Untuk itu, kita perlu membuat sebuah file yang namanya adalah connector.php untuk sebagai koneksinya. Untuk konektornya kita letakkan di bagian fungsi, di aset. Di dalam fungsi, kita membuat sebuah file, kita kasih nama connector.php. Kemudian kita masukkan scriptnya. Baiklah, kemudian kita save. Selanjutnya kita masuk ke halaman index. Kita pergi ke Chrome. Kita buka W3 School. Kita pilih tutorial. Kemudian kita pilih Learn Bootstrap 5. Kemudian kita masuk ke container. Kita klik yang try it yourself. Baik, kita copy yang dari sini. Kemudian di sini kita ganti selamat datang. Kemudian di sini juga kita ganti silakan login. Ini kita hapus. Kemudian sekarang kita membutuhkan create basic. Kita pilih yang ini.
Di sini kita membutuhkan hanya satu saja, ini kita hapus. Lalu ini hapus saja. Di sini kita tambahkan mx auto. Kemudian di sini kita kasih center biar nanti dia posisinya berada di tengah. Setelah itu kita akan menambahkan form input login. Kita tambahkan di sini. Baiklah, sekarang coba kita save. Baik, jadi metodenya adalah post, kemudian actionnya adalah check login. Ketika halaman di submit atau diklik, maka dia akan membuka menuju ke halaman check login. Kita save, kemudian coba kita masuk ke localhost, localhost slash perpustakaan slash admin. Baik, maka hasilnya adalah seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat fitur check login. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kita menuju ke folder admin, dan di sini kita akan membuat sebuah file dengan nama check login.php. Baik, kita tuliskan scriptnya. Baiklah, jadi seperti ini. Ini untuk mengaktifkan sessionnya. Kemudian bagian include ini adalah untuk menghubungkan dengan konektor. Ini adalah lokasi di mana konektor berada, yaitu di dalam folder asset. Di dalam folder asset ini, di dalam folder fungsi. Kemudian untuk menangkap data yang dikirim dari form, di sini username-nya kita menggunakan email dan sandinya pas sesuai dengan yang sudah kita buat di sini sebelumnya. Kemudian ini untuk menyeleksi data admin dengan email dan password yang sesuai. Kita ambil dari atas. Kemudian fungsi ini untuk menghitung jumlah data yang ditemukan. Nah, jika proses eksekusi query-nya berhasil ditemukan, maka variabel session pada username akan tersimpan. Nah, untuk variabel session ini, username akan tersimpan email. Kemudian statusnya
berisikan login. Baiklah, sekarang kita save terlebih dahulu. Setelah itu, untuk melakukan testing, kita harus isi datanya terlebih dahulu di database, karena sebelumnya database-nya masih kosong. Baiklah, sekarang coba kita kembali ke PHP admin di localhost untuk menambahkan data admin. Di sini kita buka di admin. Kita tambahkan data manual. Di sini kita masukkan nama. Kemudian tempat lahir. Kemudian tanggal lahir 1998. Kemudian untuk alamat di Kupang, nomor telepon, password, kemudian untuk statusnya kita pilih 1, yaitu aktif. Kemudian kita kirim. Baik, berhasil ditambahkan. Oke, baiklah, di sini ternyata saya lupa menambahkan email. Jadi coba kita tambahkan ulang. Di sini belum ada email. Kita coba menambahkan kolom baru, tambahkan 1 kolom setelah alamat. Kita masukkan email. Tipe datanya teks. Kemudian kita simpan. Sekarang kita tinggal menambahkan data emailnya yang sudah kita buat tadi. Kita tinggal menambahkannya saja. Kita centang di sini. Kita ubah nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email. Baik, seperti ini. Sekarang kita kirimkan. Baik, jadi emailnya adalah jeffreyamong@gmail.com. Sekarang kita masuk ke localhost. Localhost slash perpustakaan slash admin. Sekarang coba kita masukkan email dan password. gmail.com. Untuk passwordnya coba kita login. Baik,
Di sini untuk halamannya masih kosong. Sekarang coba kita kembali lagi. Di sini coba saya masukkan password yang salah. Coba kita login. Baik, di sini belum mendapatkan informasi atau pesan notifikasi gagal. Jadi sekarang kita akan membuat pesan notifikasi untuk login. Baiklah, sekarang kita kembali ke Visual Studio. Kita masuk ke folder index.php. Kita akan menambahkan scriptnya di bawah sini. Baiklah, di sini dia akan memeriksa atau melakukan pengecekan. Apabila pesannya gagal, maka pesan yang akan keluar adalah login gagal, username dan password Anda salah. Dan apabila pesan yang keluar adalah logout, maka Anda telah berhasil logout. Dan pesan yang keluar adalah belum login, maka pesannya adalah Anda harus login untuk mengakses halaman super admin. Baiklah, sekarang coba kita cek. Kita masukkan yang salah. Di sini masih ada kesalahan. Coba kita. Oh, di sini belum bisa terbaca karena di sini salah pengetikannya. Coba kita kembali ke kita cek di headernya. Di sini seharusnya pesan. Nah, sekarang coba kita kembali. Kita masukkan yang salah. Nah, maka hasilnya seperti ini. Login gagal, email dan password Anda salah. Sekarang coba kita masuk kembali. Baik, sekarang kita sudah masuk kembali ke dalam halaman beranda. Baiklah, sekarang kita akan menguji apakah halaman ini sudah login atau belum. Sekarang kita klik panah kembali. Nah, dia kembali ke halaman login. Sebelumnya kan kita sudah berhasil login. Seharusnya dia tidak boleh muncul atau kembali ke halaman login seperti ini. Karena kalau muncul seperti ini memaksa orang untuk login kembali. Padahal sebelumnya kita sudah login. Untuk caranya agar kita tidak kembali seperti ini, kita akan membuat scriptnya seperti berikut ini. Jadi sekarang kita kembali ke Visual Studio. Kita akan menambah scriptnya di index.php. Kita menambahnya paling atas. Kita tuliskan scriptnya. Baik, jadi untuk session start-nya dia akan mengecek statusnya. Baik, di sini kita akan ganti name status admin. Kemudian di sini juga kita ganti status admin. Status admin. Kemudian untuk lokasinya
Baiklah, jadi seperti ini. Jadi apabila dia belum login, maka dia akan tetap berada di halaman indeks atau pesan belum login. Sedangkan jikalau dia sudah login, maka dia akan masuk ke dalam beranda. Baiklah, sekarang coba kita jalankan. Kita masuk. Nah, sekarang dia sudah berada di dalam beranda. Baiklah, sekarang coba kita copy ini ke beranda. Kita simpan di sini. Kemudian untuk error reportingnya kita hapus. Kemudian di sini jika dia tidak sama dengan login, maka dia akan kembali ke index.php. Coba kita save, kita jalankan kembali. Di sini coba kita login. Dia sudah masuk ke beranda. Kita kembali. Coba sekarang kita klik kembali lagi. Apakah dia akan kembali ke halaman beranda ataukah dia akan tetap berada di halaman indeks atau halaman form ini. Nah, dia akan tetap berada di sini. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat fitur untuk logout. Di admin sini kita akan membuat suatu file yang bernama logout.php. Kemudian kita ketikkan script berikut ini. Baiklah, jadi seperti ini. Untuk statusnya kita kasih nama status admin, kemudian username-nya adalah username admin. Kemudian untuk halaman ini dia akan kembali ke halaman indeks. Dan dia akan mendapatkan pesan logout. Dan untuk link ini adalah link akses untuk logout. Baiklah, jadi untuk link akses logout ini nanti kita akan pindahkan ke beranda. Karena untuk logoutnya nanti dia berada pada halaman beranda. Baiklah, sekarang kita akan menambahkan selamat datang di beranda. Kita kembali, kita copy yang ini. Kemudian di sini kita ganti selamat datang di halaman admin. Ini kita hapus. Jadi ini kita pindahkan ke atas ini. Baiklah, sekarang coba kita jalankan. Kita save terlebih dahulu. Kita kembali. Kita coba login. Baik, maka hasilnya seperti ini. Selamat datang di halaman admin. Sekarang coba kita logout. Baik, maka dia sudah kembali ke halaman indeks atau halaman form login pertama. Sekarang coba kita kembali lagi ke menu beranda tanpa login. Kita klik anak panah dan ternyata tidak bisa. Maka semuanya telah
berhasil.